Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Dupada Jaganadam. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Haris Sankar dan dibintangi oleh Allu Arjun. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Dupada Jaganadam ini menceritakan tentang aksi seorang pria yang bernama Jaganadam atau DJ dalam memberantas semua para mafia. Akan tetapi meskipun ia sangat kejam, ia tetap berpura-pura terlihat culun di hadapan keluarganya. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang bernama Dupada Jaganadam. Ia masih berusia 10 tahun. Ayah Jaganadam memiliki usaha catering yang bernama Catering Annapura. Saat itu, catering ayahnya mendapatkan pesanan makanan untuk persembahan dan persembahyangan agama Hindu. Setelah acara tersebut selesai, ayah Jaganadam menagih uang pembayaran cateringnya. Akan tetapi, ia hanya dibayar 5.000 saja. Padahal seharusnya 20.000. Karena bahan pokok naik, akhirnya ia meminta 10.000 saja. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tamparan dari si pemesan. Saat itu Jaganadam melihat kejadian tersebut, dan saat Jaganadam mengingat kejadian tersebut, ia pun sangat marah. Saat itu Jaganadam mendengar nasihat kakeknya. Kakeknya berkata, kebaikan kita harus nyata, bukan malah mengharapkan kebaikan. Keesokan harinya Jaganadam mengantarkan kakaknya kuliah. Saat itu kakaknya merasa aneh dengan Jaganadam karena umurnya baru 10 tahun tapi ia sudah mengantar kuliah kakaknya yang bernama Ruti yang sudah berusia 18 tahun. Saat selesai mengantar, ternyata pena kakaknya tertinggal di saku Jaganadam. Saat itu Jaganadam akan menyusul kakaknya dan memberikan pena tersebut. Saat itu ia melihat kakaknya yang sedang diganggu oleh dua pria. Melihat hal tersebut, ia pun marah. Seketika ia teringat nasihat kakeknya. Lalu ia pun melumuri wajahnya dengan tinta. Kemudian ia menghajar pria tersebut. Akan tetapi aksi Jaganadam tidak disukai oleh ayahnya. Kemudian ia pun dibawa ke kuil dan diberi kalung rudraksa. Ayahnya menyuruh Jaganadam bersumpah jika selama Jaganadam memakai kalung tersebut ia tidak akan berkelahi. Dan jika Jaganadam melepas kalung tersebut dengan tangannya sendiri maka ayahnya akan mati. 2 minggu kemudian Jaganadam ikut dengan ayahnya ke pasar untuk membantunya. Saat itu terjadi keributan di pasar. Kemudian Jaganadam bersembunyi. Di sana ia melihat seorang mafia yang menembak pundak seorang polisi yang bernama Purosotan. Saat itu seorang pedagang menyuruh Jaganadam untuk pulang. Akan tetapi saat Jaganadam akan berdiri, kalung rudraksanya pun terlepas dan itu artinya ia boleh berkelahi. Kemudian Jaganadam langsung mengambil pistol dan menembak semua anak buah mafia tersebut. Sang mafia ketakutan. Ia pun memberikan uang kepada Jaganadam agar dirinya tidak ditembak. Akan tetapi Jaganadam tidak tertarik dengan uangnya. Ia pun menembak mati mafia tersebut. Scene berpindah ke kantor polisi. Di sana Purosotan menanyakan nama Jaganadam. Akan tetapi Jaganadam malah fokus kepada seorang pria yang memiliki kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi. Dan tanpa berpikir Jaganadam langsung menembak pria tersebut hingga meninggoy. Setelah itu Jaganadam meletakkan pistol tersebut dan menyebutkan namanya. Melihat hal tersebut Purosotan marah karena Jaganadam tidak bisa menahan dirinya agar tidak membunuh seseorang. Mereka berdua pun berdebat, namun perdebatan tersebut berakhir dengan kesepakatan. Singkat cerita, wartawan pun berdatangan. Mereka menanyakan orang yang telah membunuh mafia di pasar. Kemudian polisi menjawab pembunuhnya adalah seorang mafia yang bernama DJ. Beberapa tahun kemudian,
Jaganadam kini sudah dewasa. Jaganadam orang yang periang dan sangat pintar. Ia selalu dapat menyelesaikan masalah. Saat itu Purosotan menelpon Jaganadam. Ia memberitahukan bahwa telah terjadi masalah di kota Hyderabad. Kemudian mereka pun bertemu untuk membicarakan masalah tersebut. Target Jaganadam sekarang adalah Tilo Marset, seorang kontraktor besar yang di dalamnya terdapat bisnis narkoba, di mana anak buah Tilo mencekoki narkoba kepada anak sekolah. Penyelidikan pun pernah dilakukan oleh ketiga polisi, akan tetapi polisi tersebut malah dibunuh. Purosotan menyuruh DJ alias Jaganadam untuk melumpuhkan anak buah Tilo agar Tilo menjadi lemah. Akan tetapi DJ lebih tertarik menghabisi biangnya atau akarnya agar masalah dapat selesai. Kemudian DJ dan anak buahnya mendatangi tempat Tilo. Di sana Jaganadam membantai Tilo dan anak buahnya. Tak hanya itu, Jaganadam juga membantai semua penjahat yang diberitahukan oleh Purosotan. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Royala Naidu. Ia adalah seorang mafia. Pekerjaannya adalah menipu dengan modus investasi hunian kredit yang bernama Hunian Royala Naidu. Ia adalah pendiri Agro Diamond. Jika ada yang berani komplain tentang penipuannya, ia tak segan-segan untuk menghabisinya. Scene berpindah. Puja, Mahili, dan teman-temannya sedang membicarakan pernikahan Mahili. Mahili yang akan menikah, ia belum mengetahui wajah calon suaminya karena terikat dengan adat. Mereka pun berencana akan menemui calon suami Mahili dan Puja akan berpura-pura menjadi Mahili. Dan ternyata calon mempelai pria adalah teman DJ yang bernama Pigneswar. Dan DJ juga berencana akan berpura-pura menjadi calon mempelai pria. Kemudian mereka pun bertemu. Saat itu DJ terngangah melihat Puja yang menggunakan bikini. Ia juga tak tahan melihat lengkuk tubuh Puja yang begitu menggoda. Saat itu DJ memarahi Puja karena Puja menggunakan bikini. Di sana Mahili dan Pigneswar mengintip mereka berdua. Kemudian DJ dan Puja pun saling berbicara. Saat itu Mahili dan Pigneswar saling mengaku bahwa dirinya lah calon pengantin yang sebenarnya. Kemudian Pigneswar memberikan nomor teleponnya. Singkat cerita, Mahili pun menelpon Pigneswar. Ia mengajaknya untuk bertemu. Kemudian Pigneswar pun menemuinya. Akan tetapi ternyata DJ mengikutinya. Kemudian ia pun membawa Pigneswar pulang. Puja merasa penasaran dengan DJ. Ia pun berniat akan menggodanya agar Mahili dan Pigneswar dapat leluasa untuk bertemu. Keesokan harinya Puja mulai beraksi. Saat itu ia berteriak, "Siapa yang membuat kopi ini?" Di sana semua orang heran dengan sikap Puja yang tak sopan itu. Kemudian DJ menghampirinya. Ia berkata bahwa ia yang telah membuatkan kopi tersebut. Kemudian Puja mencium DJ di hadapan semua orang sebagai tanda terima kasih dan pujian atas rasa kopi tersebut. Semua orang di sana terkejut. DJ pun serasa terbang melayang. Scene berpindah ke tempat catering Annapura. Saat itu seorang paman izin pulang dengan raut wajah yang melas. DJ mengingatkan paman agar tidak lupa membawa tasnya. Dan betapa terkejutnya paman, ternyata di dalam tas tersebut terdapat segepok uang. Paman pun berterima kasih kepada DJ, karena hanya DJ yang peduli kepadanya. Kemudian paman pun pergi. Setelah pernikahan Pigneswar dan Mahili selesai, DJ pun menghampiri Puja yang hendak pulang bersama teman-temannya. Saat itu DJ menanyakan pernikahan selanjutnya antara Puja dan dirinya. Puja pun mengaku bahwa ia hanyalah bercanda kepada DJ agar DJ tidak menghalangi pertemuan Pigneswar dan Mahili sebelum mereka menikah. Tidak hanya itu, teman-teman Puja juga menghina DJ dan membandingkannya dengan kehidupan Puja yang tidak sebanding dengan DJ. DJ pun tidak terima dengan penghinaannya. Kemudian ia berkata bahwa suatu hari Puja akan kembali dengan perasaan cinta kepada DJ. Kemudian DJ pun pergi. Di perjalanan pulang, DJ melihat ambulan yang parkir di depan rumah paman. Dan ternyata paman telah meninggal bunuh diri. Sebelum meninggal, paman menulis surat untuk DJ.
ia memberitahukan penyebab dirinya bunuh diri. Dan itu semua terjadi karena paman membeli tanah di Hyderabad yang katanya murah. Sehingga ia memasukkan uang tabungan di Agro Diamond. Dan saat paman akan membayar angsuran terakhir, ternyata PT Agro Diamond hanyalah investasi bodong. Ditambah lagi dengan anak-anak paman yang selalu menyalahkan paman. Dan karena semua tekanan itu yang membuat paman mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta api. DJ yang tidak terima dengan kematian paman, ia pun menanyakan tentang Agro Diamond tersebut kepada Purosotan. Purosotan memberitahukan bahwa investasi bodong tersebut telah menipu orang sebanyak 9.000 crore atau setara dengan 90 miliar. Purosotan juga memberitahukan orang-orang yang terlibat dalam investasi bodong itu. Stephen Prakash sebagai direktur. Tak hanya itu, ia juga merupakan tangan kanan Royala Naidu. Dan yang sudah tertangkap adalah Samir Chandra yang merupakan CEO di investasi bodong itu. Ia akan dijadikan saksi di persidangan Mahkamah Agung. Dan ia pasti akan menyebut siapa saja dalang di dalam investasi bodong itu. Dan Samir pasti akan ditembak mati oleh atasannya agar ia tidak membuka mulut. Lalu DJ dan Purosotan berencana akan menangkap Stephen Prakash agar ia dapat menghentikan penembakan terhadap Samir. Dan Samir bisa membuka mulut untuk memberitahukan siapa saja yang terlibat. Kemudian DJ menyerang Stephen dan anak buahnya. Kemudian DJ menyuruh Stephen agar menghentikan penembakan terhadap Samir. Jika tidak, maka ia akan menembakkan semua isi peluru ke kepala Stephen. Karena kepepet, Stephen akhirnya menelpon semua anak buahnya agar menghentikan penembakan terhadap Samir. Saat itu Purosotan menelpon DJ. Ia meminta agar DJ membebaskan Stephen karena mereka harus mendapatkan uang korban untuk dikembalikan kepada para korban. Scene berpindah. Kita diperlihatkan dengan Menteri Perumahan yang bernama Puspa. Ia merupakan ayah Puja. Saat itu ia menemui sahabatnya Royala Naidu. Ia meminta bantuan kepada Royala Naidu agar dirinya dapat menjadi ketua menteri. Dan sebagai imbalannya, putra Royala Naidu yang bernama Chandi akan dinikahkan dengan anak Menteri Perumahan yaitu Puja. Akan tetapi Naidu memberi syarat. Ia ingin mengetahui detail tentang DJ. Singkat cerita, Puja pun setuju dengan perjodohan tersebut. Kemudian Puja dan Chandi berjanjian di Dubai untuk bertemu. Chandi pun menjemput Puja di bandara. Awalnya Puja merasa kagum terhadap Chandi karena ia memakai pakaian yang serba mewah dan mahal. Chandi mengantar Puja berbelanja barang-barang yang ia sukai. Akan tetapi setelah melihat sikap Chandi, Puja menjadi ilfil. Apalagi saat Chandi berbicara sendiri seperti orang gila. Katanya sih si Chandi ini berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal. Saat Chandi izin ke kamar mandi, Puja teringat dengan gelang yang diberikan DJ. Dan Puja juga teringat dengan perkataan DJ. Singkat cerita, Puja pun kembali ke India. Sesampainya di rumah, Puja protes kepada ayahnya karena ia telah dijodohkan dengan pria gila. Kemudian Puja memberitahukan bahwa yang ia cintai adalah Dupada Jaganadam. Puja juga memberitahukan tentang usaha catering yang Jaganada miliki. Akan tetapi dengan mendengar nama dan usahanya saja, ayah Puja tidak menyukai Jaganadam. Kemudian ayah Puja menemui Royala Naidu. Ia menceritakan semuanya dan memberikan kartu alamat Dupada Jaganadam. Royala Naidu pun menyuruh Stephen untuk menghabisi orang yang bernama Dupada Jaganadam. Kemudian Stephen dan anak buahnya mendatangi kediaman Jaganadam. Saat itu Jaganadam sedang melakukan ritual. Akan tetapi Jaganadam menyadarinya. Lalu ia menggiring mereka semua keluar. Kemudian Jaganadam menghajar anak buah Stephen. Dan motor Vespa kesayangan Jaganadam dihancurkan oleh pasukan lainnya. Jaganadam pun semakin marah.
Saat Stephen melihat Jaganadam, ia teringat dengan DJ yang pernah menghajarnya, dan Stephen menyadari bahwa Jaganadam adalah DJ. Kemudian ia pun lari ketakutan, akan tetapi DJ menangkapnya. Saat itu Royala Naidu menelpon Stephen. Ia tahu bahwa Stephen telah kalah karena dari suara Stephen terdengar ketakutan. Kemudian Royala Naidu berkata kepada DJ agar melepaskan Stephen, dan jika Stephen dilepaskan maka Royala Naidu akan melepaskan Jaganadam. Kemudian DJ berkata kepada Naidu bahwa ia sedang berbicara dengan DJ. Naidu pun terkejut mendengar hal tersebut karena ia menyuruh Stephen menghabisi Jaganadam. Tapi Stephen malah menemui DJ. Lalu DJ berkata, "Jika aku bertemu denganmu, maka aku akan langsung membunuhmu." Berita tentang Stephen Prakash yang tertangkap telah menyebar di media. Para warga pun segera meminta keadilan dan uang mereka kembali. Naidu yang semakin ketakutan, ia pun menelpon menteri rumahan. Ia menyuruh menteri untuk segera menangkap Stephen Prakash, karena jika Stephen membuka mulut, maka Naidu, menteri, dan bawahan lainnya akan terlibat pula dalam bisnis bodong tersebut. Scene berpindah ke rumah menteri. Saat itu Puja mendesak ayahnya agar segera menikahkannya dengan Jaganadam. Jika tidak, maka ia akan menentukannya sendiri. Tiba-tiba menteri dilempari batu dari luar rumahnya, dan ternyata di sana banyak orang yang ingin menteri rumahan itu diturunkan. Di malam hari, menteri meminta bantuan polisi yang sekantor dengan Purosotan untuk menyelidiki DJ. Di sana Naidu mendengar pembicaraan mereka. Kemudian mereka berencana untuk menghabisi DJ sekaligus Stephen Prakash agar masalah mereka selesai. Di sisi lain, Stephen Prakash sedang diinterogasi. Akan tetapi Stephen tidak membuka mulut, karena jika ia membuka mulut maka dirinya akan dibunuh dan keluarganya juga akan dibantai. Di suatu hari Puja akan menemui DJ. Saat itu Puja terkejut dan cemburu karena DJ membonceng wanita gemuk yang bernama Katsu. Puja pun bertanya siapa wanita tersebut. Saat itu DJ berkata jika Puja sudah mempunyai perasaan kepada DJ, makanya ia datang menemui DJ. DJ juga berkata jika Katsu adalah calon istrinya. Ia berkata demikian agar Puja merasa cemburu. Kemudian Puja berkata jika ia menyukai DJ saat ia jauh darinya. Mendengar hal tersebut, DJ pun merasa senang. Kemudian DJ bertanya bagaimana dengan orang tua Puja. Puja menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya ke orang tuanya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah. Saat itu Katsu bertanya siapa yang membuat kopi itu. Puja yang cemburu, ia pun langsung menghampiri Katsu. Ia berkata, hanya aku yang akan menikah dengan Jaganadam. Kemudian Katsu berkata, kalian sudah gila ya, nikah saja sana, kenapa mencampuri pernikahanku? Dan kebohongan DJ pun terungkap. Ternyata Katsu bukanlah calon istrinya. Kemudian mereka pun selfie. Setelah itu Puja mengirimkan foto mereka berdua kepada ayahnya. Kemudian ayah Puja menunjukkan foto tersebut kepada Naidu. Setelah melihat foto mereka, Naidu menyuruh ayah Puja untuk menikahkan mereka berdua. Dan tentunya hal itu dapat menguntungkan Naidu. Naidu pun segera ganti baju dan menyamar sebagai pengawal menteri. Dan mereka pun segera menuju ke rumah DJ. Di sana ayah Puja dan keluarga Jaganadam merencanakan pernikahan Jaganadam dan Puja. Naidu yang melihat Jaganadam, ia yakin bahwa Jaganadam adalah DJ. Karena saat DJ menyerang Stephen, ia melihat wajah DJ saat ia bersembunyi di dalam mobil yang ditumpangi Stephen. Singkat cerita, keluarga Puja berpamitan untuk pulang. Tak lama kemudian, saat DJ berkumpul dengan keluarganya, tiba-tiba kakak DJ datang dengan wajah yang ketakutan. Ternyata ia diganggu oleh anak buah Naidu yang menanyakan keberadaan Stephen. Karena tidak tahu, kakak DJ hanya menangis. Saat itu telepon DJ pun berdering. Ternyata Vigneswar yang menelpon. Ia juga diganggu dan dihajar oleh anak buah Naidu. Bahkan saat DJ datang, Vigneswar sedang digantung dan hampir mati. Beruntungnya DJ tidak terlambat. DJ pun segera membawa Vigneswar ke rumah sakit. Vigneswar juga mengatakan hal yang sama tentang Stephen Prakash. Teror pun masih berlanjut.
Semua keluarga DJ ditelepon dan mereka ditanya tentang Steven Prakas. Setelah semua teror itu, DJ berdiskusi dengan Purosotan. DJ memberitahukan tentang teror yang menimpa keluarga besarnya itu. Kemudian Purosotan memberikan saran agar Steven Prakas dibebaskan dan keluarga DJ akan aman. Lalu Purosotan dan DJ pensiun. Kemudian DJ berkata, apapun yang terjadi kepada kita semua, jangan pernah lepaskan Steven, karena orang-orang seperti mereka tidak pantas untuk diampuni. Dan satu-satunya jalan adalah berperang. Kemudian DJ dan Purosotan menyusun rencana. Singkat cerita, DJ mengirim semua keluarganya untuk berziarah ke Kashi agar mereka semua aman, karena nyawa mereka sedang terancam. Dan benar saja, anak buah Naidu datang ke kediaman DJ. Saat itu mereka memukuli DJ agar memberitahukan keberadaan Steven Prakas. Saat itu penduduk ingin membantunya, akan tetapi DJ melarang mereka karena itu dapat membahayakan mereka. DJ pun terus-terusan dipukuli, akan tetapi ia tidak melawan karena kalung rudraksa masih dipakai olehnya. Kemudian salah satu anak buah Naidu yang merupakan pemimpin mereka menelpon Naidu. Ia berkata bahwa Jaganadam bukanlah DJ yang mereka cari, karena saat itu DJ tidak melawan sama sekali. Akan tetapi Naidu tetap yakin bahwa Jaganadam adalah DJ. Kemudian DJ dibawa untuk diinterogasi agar mau mengaku. Saat itu DJ berkata, pukullah aku semau kalian, tapi beritahu aku siapa nama bos kalian. Karena Naidu terus bertanya, pemimpin mereka pun menelpon Naidu kembali. Akan tetapi Naidu malah menyuruh mereka untuk membunuh DJ. Tapi sebelum mereka membunuh DJ, mereka menawari satu permintaan terakhir. Lalu DJ meminta agar mereka melepaskan kalung rudraksanya. Mereka pun melepaskan kalung tersebut. Setelah kalung tersebut lepas, DJ pun menghabisi mereka semua. Sambil menghabisi mereka, DJ terus-terusan menanyakan nama bos mereka. Satu persatu mereka pun mati. Akan tetapi mereka tetap saja tidak memberitahukan nama bos mereka. Dan saat DJ akan menusuk pemimpin mereka, sang pemimpin menyebutkan nama Royala Naidu. Tapi sayang, ia terlambat karena DJ telah menusuk dadanya. Setelah itu, DJ menembak kaki Steven. Ia juga menanyakan di mana uang gelap senilai 90 miliar itu dan berapa bagian Steven. Akan tetapi Steven berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang uang tersebut karena uang tersebut dikelola oleh anak Naidu dan Steven hanya ditugaskan untuk membunuh Jaganadam bukan DJ. Dan itu ia lakukan karena Naidu ingin menikahkan anak menteri dengan Candi anaknya. Tapi ternyata Puja menyukai DJ. Mengetahui itu semua, DJ dan Purosotan menyusun rencana keduanya. DJ meminta Purosotan untuk mencari tahu bisnis Candi. Lalu DJ akan menemui Puja untuk menanyakan informasi tentang Candi. Singkat cerita, Puja datang menemui DJ. Saat itu DJ memberitahukan bahwa Sastri, Jaganadam, dan DJ adalah orang yang sama, tapi mereka beda karakter. Dan jika menurut Puja itu salah, maka Puja berhak meninggalkan dirinya. DJ juga meminta Puja untuk memberikan informasi lengkap tentang Candi. Akan tetapi Puja mengerti dengan apa yang DJ lakukan. Ia juga akan bersama dengan DJ selamanya. Di sisi lain, berita kematian anak buah Naidu telah sampai kepada Naidu. Saat itu polisi oknum memberitahukan siapa yang selalu memberikan informasi kepada DJ. Dan orang itu tak lain adalah Purosotan. Naidu pun berencana akan menangkap Purosotan agar DJ datang. Singkat cerita, DJ ternyata terbang ke Dubai. Ia bersekongkol dengan Puja. Puja berpura-pura seakan-akan ia akan menikah dengan Candi. Kemudian DJ menemui Candi. DJ mengaku bahwa ia adalah seorang desainer. Saat itu DJ juga meniru gaya Candi yang berbicara dengan ibunya yang sudah meninggal. DJ juga berpura-pura bicara dengan ayahnya yang sudah meninggal.
Tak hanya itu, DJ juga menghasut Candi agar membunuh ayahnya, agar ayahnya dapat menyusul ibunya. DJ pun terus membuntuti Candi. Saat itu Candi menerima telepon, dan si penelpon mengajak Candi untuk bertemu di lantai atas. DJ pun mengikutinya dan menguping pembicaraan mereka. Saat itu seorang pria memberikan sobekan kertas sebagai tanda syah untuk pengambilan uang 90 miliar itu. Dan pengambilan uang tersebut di Hyderabad Cafe Madinah. Di tempat lain, Purosotan telah disekap oleh Naidu. Saat itu Purosotan memberitahukan jika DJ sudah menangkap Candi anak Naidu. Mendengar hal tersebut, Naidu pun merasa khawatir. Tak lama kemudian Candi pun datang, dan hal tersebut membuat Purosotan bingung. Saat itu Naidu menanyakan tentang DJ, akan tetapi Candi malah teringat dengan jaket yang berisi sobekan dolar yang dibawa oleh DJ. Tak lama DJ datang dan membawa uang 90 miliar tersebut. Candi pun marah dan menghajar DJ. Saat DJ akan menjelaskan, Candi tidak mendengarkannya. Karena marah, DJ pun menghajar Candi. Saat itu Candi terkejut melihat uang yang begitu banyak. Kemudian DJ berkata, "Kalau aku menipumu, buat apa aku membawa uang sebanyak itu ke hadapanmu?" Lalu Naidu berkata jika DJ datang hanya untuk menyelamatkan Purosotan. Akan tetapi DJ berpura-pura tidak mengenal Purosotan. Lalu Candi mengambil pistol dan akan menembak Purosotan. DJ pun berkata, "Tembak saja." Saat Candi akan menembak Purosotan, DJ berpura-pura berbicara dengan ayahnya. Ia berkata kepada Candi bahwa ibu Candi menangis karena Candi akan membunuh orang yang tidak bersalah. Sedangkan Candi membiarkan pembunuh ibunya berkeliaran. Candi bertanya siapa pembunuh ibunya. Kemudian DJ menjawab bahwa yang membunuhnya adalah Naidu ayah Candi sendiri. Naidu menyangkalnya. Ia pun bingung bagaimana menjelaskannya. Kemudian Candi pun menembak dada Naidu. Setelah itu DJ mengambil alih pistol dan menembak mati Naidu hingga ia pun meninggoy. Melihat hal tersebut, Candi merasa senang karena kini ibunya ditemani oleh ayahnya. Singkat cerita, setelah mengembalikan semua uang itu kepada para korban, Purosotan pun menemui DJ. Ia bertanya mengapa DJ tidak datang menemui mereka. DJ menjawab bahwa ia teringat nasihat kakeknya yang berisi kebaikan kita harus nyata bukan malah mengharapkan kebaikan. Di akhir film, Stephen Prakas pun bebas. Ia berjanji akan mengembalikan uang para korban. Saat itu Candi juga berkata bahwa ia akan mendirikan perumahan asrama ibunya, yaitu Pulama Naidu. Tapi sayang Candi malah ditangkap polisi. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.